Dan poin terakhir yang kelima, afan waktunya terbatas. Semua orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu pun disebut dengan taghut. Yang berhukum kepada hukum manusia. Lalu para ulama merinci, apakah semua orang yang menetapkan hukum bukan dengan hukum Allah kafir sebagaimana ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Apakah ayat itu cuma satu? Ternyata tidak. Ada 3 ayat. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, pertama dia kafir, kedua fasik, ketiga zalim. Kalimat awalnya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Kalimat terakhirnya beda, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. 3-tiganya ada dalam surah Al-Maidah. Jadi yang benar teh atuh, yang tidak menghukum dengan hukum Allah teh kafir, fasik atau zalim, mana yang benar? 3-tiganya benar. Kok beda antara kafir, zalim dan fasik? Dirinci oleh para ulama. Pertama, siapa yang menghukum dengan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah nggak bagus, nggak sesuai zaman, nggak sesuai dengan keadaan, buruklah gitu ya, yang lebih baik hukum manusia, maka dia kafir, keluar murtad dari Islam. Yang kedua, ada orang yang beranggapan bahwa hukum manusia itu jelek, yang bagus hukum Allah. Tapi dia meraih keuntungan dengan menerapkan hukum manusia. Kalau hukum Allah yang diterapkan rugi dia, maka dia pilih hukum manusia dengan keyakinan saya dosa karena tidak memperlakukan hukum Allah. Kalau hukum Allah yang diterapkan, saya nggak dapat untung apa-apa. Kalau hukum manusia yang diterapkan, saya untung. Tapi saya dosa, haram ini. Orang ini persis seperti orang yang melakukan kemaksiatan dan dia tahu itu maksiat, sama dengan maling, sama dengan penjudi, pemabuk, pezina. Coba maling, pemabuk, pezina, penjudi, tahu nggak bahwa itu haram? Tahu. Tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Ada kesenangan, ada keuntungan di sana. Orang yang berzina, mabuk, berjudi, maling dengan meyakini keharamannya dan dia merasa berdosa, tapi karena kesenangan dunia dia lakukan, dia kafir apa tidak? Tidak kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, ahli maksiat. Makanya para ulama tidak ada yang mengkafirkan para penjudi, para pemabuk, para maling, para pezina, enggak. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Wajib tobat, tidak harus bersyahadat lagi. Ini yang kedua, sama dengan tadi, menerapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik. Hukum manusia enggak baik, tapi saya ada untung. Dan saya merasa berdosa, maka itu yang disebut dengan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Adapun kalau orang meyakini hukum Allah terbaik, hukum manusia nggak ada yang bagus. Tapi karena kondisi, karena situasi, karena kemaslahatan, tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Akhirnya yang dia pakai hukum manusia bertahap, mau diperbaiki gitu. Dia punya wewenang, punya kekuasaan. Tapi kalau langsung diterapkan hukum Allah bisa berontak rakyatnya, bisa menimbulkan kekacauan. Ini lebih berbahaya. Hukum Allahnya belum tentu tegak, kekacauannya nyata. Akhirnya dia perlahan-lahan. Dengan keyakinan ini hukum manusia nggak bagus, yang terbagus hukum Allah. Dia tidak berdosa, apalagi kufur.
Ada nggak orang seperti ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkuasa Muslim tapi tidak menerapkan hukum Allah? Ada, yaitu Raja Najasyi, Kaisar Najasyi di Habsyi. Dia Muslim tapi menyembunyikan keislamannya, kecuali orang-orang terdekat. Rakyat nggak tahu, negara-negara tetangga nggak tahu. Dia menyembunyikan keislamannya, sholat sembunyi-sembunyi, saum sembunyi-sembunyi gitu. Karena kalau orang tahu kacau. Mati dalam keadaan demikian. Nabi masih hidup dan diberitahu oleh Allah. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, matal yauma akhukumus soleh. Pada hari ini saudara kalian yang soleh telah mati. Disebut orang soleh. Dia raja, Muslim, tapi menyembunyikan keislamannya dan tidak menerapkan hukum Islam dalam kerajaannya. Oleh Nabi disebut hamba yang soleh. Saudara kalian yang soleh, lalu disolatkan secara gaib. Nabi tidak menyatakan dia kufur karena tidak memberlakukan hukum Allah. Lalu dia kutip ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Enggak. Kenapa? Walaupun beliau berkuasa tapi tidak menerapkan hukum Allah demi kemaslahatan, karena kondisi tidak memungkinkan, beliau tidak berdosa apalagi kufur. Oleh Nabi SAW dianggap sebagai hamba yang soleh, maka beliau bukan tagut. Jadi yang dimaksud dengan tagut adalah semua hakim, semua orang yang punya wewenang, punya kekuasaan menghukum dengan hukum Allah tanpa ada halangan dan dia ridho dengan itu, kemudian menerapkan hukum manusia dan dia menganggap hukum manusia itu terbaik, dialah juga yang disebut dengan tagut.